Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Bintang asli No 07864, pertempuran sengit terjadi di dataran luas. Tepatnya, satu pihak menyerang dan pihak lain berjuang untuk melawan. Memanggil, cahaya cian yang tak berujung menempati hampir setengah dari bintang aslinya. Ledakan, di sisi lain, terdapat lapangan indah yang dibentuk oleh meteor dan cahaya bintang tak berujung, menempati sebagian besar bintang aslinya. Makhluk berkuku empat dan berambut putih berdiri di lapangan indah yang dibentuk oleh meteor dan cahaya bintang yang tak ada habisnya. Ia menunduk dan meraung, "Hoho, yang mulia pecinta binatang, saya tidak punya niat membunuhmu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerahkannya. Tian Liu Fan, keluarlah, dan aku akan melepaskanmu." Karu, yang telah berubah menjadi dewa binatang kecil, ditutupi lapisan pelindung batu biru abu-abu, dengan cahaya hijau tak berujung di sekujur tubuhnya, dan dia meraung sekuat tenaga untuk melawan medan cahaya bintang di sisi berlawanan. Tuan Qilan, Tian Liu Sel adalah harta karun yang saya peroleh dengan kemampuan saya sendiri. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Berhenti bicara omong kosong. Tuanku, sang penguasa Gua Hung, akan segera datang. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya. Jika tidak, segera mundur. Petik 2. Ho, sial, penguasa gua lapar. Apa menurutmu aku takut padanya? Makhluk berambut putih berkuku, penguasa biru aneh, mengulurkan cakar besar dan memukulnya ke bawah. Mengaum, Karu meraung. Wow. Sebuah layar bendera besar berlapis emas berkibar dan menghadap cakar kuku yang besar. Ledakan, ruang tak berujung hancur dan riak melingkar menyebar. Layar bendera emas ditolak, dan cakar kuku putihnya berhenti sebentar sebelum mengambil gambar lagi. Wow, layar bendera berlapis emas terbang kembali dengan cepat dan membungkusnya di sekitar Karu. Ledakan, cakar kuku putih besar menamparkan Karu. Serangan kuat itu melemah sekitar setengahnya setelah Tian Liu Fan, dan separuh sisanya jatuh ke Karu. Separuh kekuatan yang tersisa hampir tidak melebihi batas ketahanan armor tingkat tinggi. Setelah dilemahkan oleh set armor tingkat tinggi, kekuatan yang tersisa masih menakutkan. Karu difoto berguling-guling beberapa kali di kehampaan sebelum dia berdiri kembali. Aura di tubuhnya tampak sedikit lebih lemah. Jelas sekali bahwa pukulan tadi telah sedikit merusak tubuh Dewa Karu. Mungkin kerugian sekitar 1/1000. Sialan, penguasa Qilan meraung. Dia melihat layar bendera emas yang berkibar di sekitar Karu, keserakahan muncul di matanya. Ini jelas merupakan harta karun terbaik. Ia dapat menyerang, bertahan, dan membantu dalam mempercepat penerbangan. Ini bisa disebut sebagai harta karun multifungsi seperti obat mujarab. Di kuil saat itu, 3 penguasa alam semesta bertarung sengit untuk memperebutkannya. Tanpa diduga, pada akhirnya, Karu yang rendah hati tiba-tiba pecah dan berhasil merebut harta karun tersebut. Setiap kali penguasa Qilan memikirkan hal ini, dia ingin memotong yang mulia pecinta binatang menjadi beberapa bagian. Awalnya, dia akan mendapatkan harta karun terbaik ini. Tanpa diduga, pada akhirnya, orang bijak penyayang binatang buas ini keluar di tengah jalan dan memotong janggutnya. Saat mereka mengejar dan bertarung sepanjang jalan, penguasa Qilan semakin memperhatikan harta karun terbaik ini, Tian Liu Sel, dan pasti akan memenangkannya. Sebagai penguasa alam semesta tingkat ketiga teratas, dia telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan secara alami sangat kuat. Dia dapat menghancurkan yang mulia pecinta binatang sepuasnya, tetapi dia masih tidak dapat membunuhnya, hanya karena dari keberadaan Tian Liu Fan. Ini karena pihak lain baru saja memperoleh layar Tian Liu, dan hanya menyempurnakannya tanpa memahami pola rahasia di dalamnya. Kekuatan layar Tian Liu, sebuah harta karun, belum benar-benar dilepaskan. Jika tidak, sulit untuk mengatakan apakah penguasa Qilan akan mampu menghancurkan Karu seperti yang dia lakukan sekarang. Tian Liu Fan dapat melemahkan dan menahan lebih dari setengah serangan. Jika saya memilikinya, ditambah dengan baju besi harta karun terbaik di tubuh saya, batas ketahanan pertahanan saya akan sebanding dengan memakai baju besi harta karun terbaik. Oleh karena itu, Tian Liu Fan akan melakukannya pasti ingin mendapatkannya. Penguasa Qilan dipenuhi dengan keserakahan.
Tian Liu Cell, harta karun terbaik ini, belum termasuk fungsi lainnya, sangatlah tidak normal hanya karena dapat membungkus tubuh dewa dan melemahkan serangan musuh hingga setengahnya. Memilikinya setara dengan lapisan pertahanan ekstra. Bagaimana bisa penguasa kilan menyerah? Dia melihat ke sisi lain, di mana penguasa alam semesta lainnya sedang menonton dengan diam dari kejauhan. Meskipun dia tidak ikut campur, dia juga tidak pergi. Itu adalah binatang api besar dengan ukuran puluhan ribu kilometer. Ia melayang di udara, seluruh tubuhnya terbungkus api, dan auranya yang tak berujung memenuhi udara, membuatnya tampak megah dan tak berujung. Lord of the Flame Star. Jejak kemarahan melintas di mata kilan Lord, dan dia meraung, berapa lama kamu akan menonton pertunjukan di sana? Jika kita menunggu orang-orang kuat dari aliansi manusia Hong tiba, tidak ada dari kita yang bisa mendapatkannya hari ini. Harta karun Liu Fan, mengapa Anda tidak mengambil tindakan dan biarkan saya menekan tuan pecinta binatang ini, dan kemudian kami akan membagikan harta karun itu. Tanda seru, 12 garis keturunan utama dari Star Sky Beast Alliance. Dia adalah pemimpin dari silsilah Flame Star Behemoth. Tuan Kilan, jika Anda ingin mengambil tindakan, lakukan saja. Saya tidak punya niat untuk ikut campur. Bukan karena penguasa Yansing tidak mengetahui tentang Tian Liu Fan, hanya saja dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Penguasa alam semesta dari Starry Sky Behemoth Alliance ada, dan saat ini dia adalah satu-satunya di bintang aslinya. Bahkan jika penguasa alam semesta lainnya bergegas keluar dari sarangnya segera setelah menerima pemberitahuannya, mereka masih terlambat. Dan penguasa alam semesta dari aliansi Xinjiang Utara sedang dalam perjalanan. Penguasa alam semesta dari aliansi manusia mungkin juga sama. Lord of Flame Star ditakdirkan untuk tidak mendapatkan harta karun ini. Dalam hal ini, penguasa bintang api tidak melakukan apapun dan hanya menonton pertunjukan dengan tenang. Mungkin pada saat kritis, dia akan membuat penguasa kilan tersandung. Dibandingkan dengan aliansi manusia Hong, mereka lebih membenci aliansi Xinjiang Utara. Jadi, jika mereka ingin membantu, tentu saja mereka akan memilih untuk membantu aliansi manusia Hong. Aliansi binatang langit berbintang yang keji. Lord Kilan meraung, berbalik dan terus menghancurkan Karu. Kalu mengemudikan domain King Hao dengan seluruh kekuatannya untuk melawan domain cahaya bintang penguasa Kilan. Pada saat yang sama, dia mengemudikan layar Tian Liu untuk melawan dan bertahan dari serangan penguasa Kilan berulang kali. Dia telah membakar tubuh dewanya. Kekuatan Sueluo juga telah diaktifkan. Ditambah Tian Liu Fan. Hanya Karu yang bisa bertahan begitu lama. Ahli dalam menggerakkan darah, tingkat genetik Kalu sebanding dengan kehidupan khusus yang menantang surga yang 1000 kali lebih tinggi. Ditambah dengan set baju besi paling berharga tingkat tinggi, Tian Liu Cell, itulah mengapa dia mampu bertahan begitu lama di bawah penguasa Kilan. Meski terus-menerus dirusak, ia masih berhasil bertahan. Ketika Anda benar-benar tidak tahan lagi, Anda juga dapat mengandalkan percepatan pelarian Tian Liu Fan untuk menjauh dan memperlambat. Namun sekarang, dia telah kehilangan lebih dari 20% tubuh dewanya, dan harta di tubuhnya untuk memulihkan tubuh dewanya hampir habis. Lagi pula, sekuat apapun pertahanannya, tidak bisa menutupi fakta bahwa kekuatan serangan Karu lemah. Masih ada kesenjangan yang sangat jelas antara Karu dan keberadaan kuno seperti penguasa Kilan. Dalam hal ukuran tubuh dewanya, penguasa Kilan bahkan melampaui Karu beberapa blok. Namun, Karu tidak panik sama sekali, karena dia tahu bahwa tuannya sudah dalam perjalanan. Pada saat ini, boom, sebuah paksaan yang kuat langsung turun ke bintang primordial, menyebar ke seluruh bintang primordial. Bahkan bintang aslinya, yang ditutupi oleh harta karun dari dua alam, tidak dapat menghentikan penyebaran paksaan ini. Penguasa alam semesta lainnya telah tiba. Di bintang aslinya, di samping saluran pusaran luar angkasa yang tergantung di udara, sosok agung perlahan turun dan menginjak hutan belantara. Tingginya ribuan kilometer, memiliki baju besi bersisik hitam dan merah di sekujur tubuhnya, kulit wajahnya berwarna hijau, alisnya juga hijau, dan ia memiliki dua tanduk panjang melengkung berwarna merah tua. Mata tunggalnya seakan melihat segala sesuatu pada bintang aslinya dalam sekejap, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Dia tidak mengendalikan satu sisi ruang dan waktu, karena seluruh bintang primitif telah ditempati oleh harta karun dari dua bidang tersebut. Penguasa alam semesta mengendalikan wilayah ruang dan waktu,
dan kekuatannya secara alami lebih rendah daripada kekuatan harta karun di dua bidang utama. Domain King Hao Karu adalah yang terbaik di antara harta karun tingkat tinggi. Domain cahaya bintang Lord Kilan juga merupakan yang terbaik di antara harta karun domain tingkat tinggi. Namun, kedatangannya dan momentumnya yang luar biasa masih membuat semua kehidupan di bintang primitif itu menyadarinya. Itu penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta yang lain telah tiba. Sebaiknya saya pergi. Mungkin akan terjadi perkelahian antara penguasa alam semesta di sini. Di bintang primitif ini, setelah pergi, hanya beberapa penguasa kosmik yang kuat yang tetap tinggal, mungkin untuk menyaksikan kegembiraan, atau mungkin karena alasan lain. Meskipun dua harta karun domain utama menyelimuti mereka, baik Karu maupun Lord Kilan jelas tidak memperhatikan niat mereka. Sekarang, penguasa kosmik ini tidak dapat lagi bertahan, dan banyak yang memilih saluran pusaran terdekat untuk langsung pergi. Orang ini bukanlah master, dia juga bukan penguasa alam semesta Hongmeng. Karu mengangkat kepalanya sedikit, merasakan aura yang kuat. Haha, inilah penguasa penakluk iblis dari aliansi Xinjiang Utara kita, yang mulia pencinta binatang. Sebaiknya Anda menyerahkan Tian Liu Fan. Penguasa Kilan tertawa. Di sisi lain, penguasa bintang api juga sedikit mengernyit, penguasa iblis terbalik. Aliansi raksasa langit berbintang, penguasa bintang api. Setan terbalik, dan dia mendengus. Segera, Raja Iblis mulai berangkat dan bergegas menuju Raja Kilan. Lokasi kedatangannya secara alami telah dipilih sejak lama, dan dia mendarat di dalam domain penguasa Kilan, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh domain Karu dan memengaruhi kecepatannya. Boom! Saat ini, penguasa bintang api tiba-tiba mengambil tindakan. Api yang sangat ganas dan berkobar tiba-tiba menyebar dan langsung menempati area yang luas. Baik itu hutan belantara, hutan, gurun pasir, gunung, rawa, lautan, dan sebagainya, semuanya ditutupi oleh api, termasuk Raja Iblis. Tiba-tiba, seluruh bintang primitif ini dibagi menjadi 3 area besar. Sepotong terdiri dari meteor dan cahaya bintang yang tak ada habisnya. Sepotong yang terbuat dari nyala api yang tak ada habisnya. Area lain yang lebih kecil terdiri dari cahaya cian yang tak ada habisnya. Penguasa bintang api. Jejak kemarahan melintas di satu mata penguasa iblis. Boom! Raja Iblis jatuh ke dalam domain api tak berujung dari Raja Bintang Api dan menjadi sulit untuk dipindahkan. Tiba-tiba, tanaman merambat hijau tua yang tak berujung tumbuh dengan liar, memaksa api padam. Gemuruh! Setiap inci dari seluruh bintang primitif bergetar. 4 wilayah utama saling bertabrakan dan bersaing untuk menguasai wilayah tersebut. Seluruh bintang asli dibagi menjadi 4 area dengan warna berbeda. 3 wilayah besar memiliki ukuran yang sama, dan yang terkecil adalah wilayah yang dikuasai Karu. Tuan Bintang Api, apa maksudmu? Tuan Kilan meraung dengan marah. Melihat Demon Overturnet Lord hendak datang untuk mendukung, tanpa diduga pada saat kritis, Flamestar Lord tiba-tiba mengambil tindakan. Setelah ini dilakukan, penguasa iblis dan penguasa Kilan dipisahkan oleh wilayah kekuasaan penguasa Yansing. Jika penguasa iblis ingin datang, akan ada masalah. Di hutan belantara yang luas, Raja Iblis berdiri seperti gunung, dikelilingi oleh tanaman merambat hijau tua yang tak berujung. Kemarahan melonjak di wajahnya, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan Bintang Api, saya, Aliansi Xinjiang Utara, tertarik dalam harta karun ini. Kami pasti menang. Apakah Anda benar-benar ingin menghentikan kami? Hahaha, aku juga ingin layar Tian Liu. Kapan ia menjadi anggota aliansi Qinbei Xinjiang? Kepala binatang besar penguasa bintang api mengeluarkan suara menderu. Kamu, Raja Iblis dan Raja Kilan langsung marah. Lord of the Flamestar, jika Anda bersedia mundur dari kompetisi ini, aliansi Xinjiang Utara kami bersedia membayar harga harta domain tingkat tinggi. Harta karun tingkat tinggi. Penguasa bintang api mau tidak mau tergoda setelah mendengar ini. Lord of Flamestar awalnya memiliki ide untuk tidak membiarkan Lord of Kilan mendapatkannya jika dia tidak bisa mendapatkannya. Sekarang dia bisa mendapatkan harta karun tingkat tinggi, bahkan yang paling umum, itu dianggap bagus. Lagi pula, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, Anda bisa mendapatkannya selama Anda mundur dari kompetisi ini, yang setara dengan mengambilnya secara cuma-cuma. Adapun manusia Hongmeng, penguasa bintang api hanya bisa berkata hehe. Kami semua tidak mengenal satu sama lain.
Hanya saja dibandingkan dengan aliansi manusia Hong, penguasa bintang api lebih membenci aliansi Xinjiang Utara. Pada saat yang sama, penguasa bintang api tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aliansi Xinjiang Utara ini benar-benar gila. Meskipun hanya ada satu orang terkuat di alam semesta di aliansi Xinjiang Utara, jumlah penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, aliansi Xinjiang Utara tampaknya sangat gila dalam memperebutkan sumber daya. Selain itu, orang-orang kuat di aliansi Xinjiang Utara semuanya memiliki temperamen yang aneh, karena mereka semua terbentuk dari kombinasi kelompok etnis yang kuat, kelompok etnis biasa, dan banyak kelompok etnis lainnya, dan tidak satupun dari mereka yang merupakan kelompok etnis puncak. Sebelum bergabung, mereka secara alami harus menundukkan kepala. Setelah aliansi, satu-satunya orang terkuat di alam semesta diundang untuk duduk di belakang. Itu berbeda, saya selalu menundukkan kepala di masa lalu, tetapi setelah mendirikan aliansi Xinjiang Utara, saya tidak pernah menundukkan kepala. Saya lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah begitu saja. Begitu harta karun tertentu lahir, aliansi Xinjiang Utara bertindak seperti orang gila, dengan sejumlah besar orang kuat mengelilinginya. Inilah aliansi Xinjiang Utara, salah satu dari 9 negara adidaya di alam semesta. Aliansi yang agak gila, aliansi Xinjiang Utara dikenal dengan sejumlah besar pemain kuatnya. Tuan Bintang Api, Tuan Kilan meraung. Oke, saya mundur dari kompetisi ini. Lord of Flamestar mengangguk, lalu menyingkirkan Endless Flame Domain. Ya, penguasa Kilan mengangguk puas. Boom. Tiba-tiba, domain tanaman rambat hijau tua milik Raja Iblis dan domain cahaya bintang milik Raja Kilan bersama-sama menekan domain rambut hijau Siang Kalu. Kedua penguasa alam semesta secara bersamaan mendorong harta domain untuk menekannya. Bahkan domain King Hao tampak agak goyah, terus ditekan dan menyusut. Penguasa Iblis terbalik, cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Penguasa Kilan terus menghancurkan Karu sambil mengirimkan suara pelan. Aku tahu. Raja Iblis juga tahu bahwa waktunya hampir habis, jadi dia bergegas menuju medan perang tanpa basa-basi. Penguasa Kilan hanya bisa menghancurkan tetapi tidak bisa sepenuhnya menekan Karu sendirian. Akan berbeda jika dia menambahkan penguasa Iblis. Mereka dapat dengan cepat menekan Karu, membawanya pergi, dan kembali ke aliansi Xinjiang Utara untuk memprosesnya secara perlahan. Saat itu, Karu juga bisa digunakan untuk memeras manusia Hongmeng. Baiklah, mari kita memeras harta karun tingkat tinggi. Saya yakin manusia Hongmeng, atau penguasa gua meringkuk yang legendaris, juga bersedia membayar harga ini. Cukup untuk membayar Lord of Flamestar karena mengundurkan diri dari kompetisi ini. Meskipun aliansi Xinjiang Utara bertindak sedikit gila, namun tetap sangat kredibel. Bagaimanapun, sebagai penguasa alam semesta, Anda bisa menjadi sombong, gila, dan flamboyan, tetapi Anda harus menepati janji. Jika menyangkut mereka, mereka tetap menghargai wajah, keagungan, dan kredibilitas mereka sendiri. Raja Iblis dapat bergerak cepat tanpa hambatan apapun dalam wilayahnya sendiri, dan akan mencapai persimpangan 3 wilayah utama, tempat Tuan Kilan dan Karu bertarung. Adegan ini membuat Lord of Flamestar menggelengkan kepalanya sedikit. Tuannya akan tiba di lorong pusaran air. Saya harus bertahan sampai Tuan itu tiba. Karu juga sedikit cemas di dalam hatinya, tapi dia tidak panik. Pada saat ini, dia telah kehilangan lebih dari 30% tubuh dewanya, dan kekuatannya juga turun drastis, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Sementara Kalu menahan serangan penguasa Kilan, dia mundur, mengontrak area tersebut dan mengambil inisiatif untuk menyerah, berharap dapat mengulur lebih banyak waktu. Tuan, yang mulia pecinta binatang, jangan buang waktu. Selama Anda menyerahkan layar Tian Liu, saya akan melepaskan Anda dan tidak akan mendapat masalah lagi. Karu hanya mendengus dingin. Jika kamu keras kepala, aku akan menekanmu nanti. Mata penguasa Kilan penuh dengan amarah. Boom, penguasa Kilan juga menjadi marah dan mau tidak mau meningkatkan intensitas serangannya. Untuk sementara waktu, Karu dilanda keadaan yang sangat malu. Di sisi lain, Overlord of Demons juga datang dengan cepat. Jaraknya kurang dari 1 miliar kilometer dari tempat keduanya bertarung. Pada saat ini, boom, nafas lain yang sangat kuat datang. Nafas ini datang dari saluran pusaran menuju dunia luar. Ia memiliki tubuh menjulang tinggi yang mencapai puluhan ribu kilometer,
memegang tongkat batu kuno bobrok di tangannya, berjalan tanpa alas kaki, dan mengenakan pakaian ribuan harta karun. Tuan Qilan, Tuan Iblis terbalik, Anda benar-benar berani menindas Hong Meng kami seperti ini. Apakah Anda ingin memulai perang dengan Hong Meng kami? Taktik, dong, dentang. Di saat yang sama, suara Ruo Ruo mulai terdengar. Suara ini sangat kecil, tapi bergema di hati setiap orang kuat di seluruh bintang primitif. Gemuruh, sungai langit berbintang yang perkasa langsung menyelimuti sebagian besar seluruh bintang primitif. Saya melihat berbagai artefak aneh dengan kekuatan besar mengambang di sungai yang samar-samar ini, memancarkan paksaan yang sangat besar. Langit berbintang dan sungai-sungai saling bersilangan. Pada saat ini, hampir 3/4 area bintang aslinya berada di bawah kendali penguasa kota Chaos. Penguasa Qilan dan penguasa iblis hampir tidak menempati 80% dari sisa kuartal, dan 20% sisanya ditempati oleh Karu. Ketiga area kecil tersebut tampak goyah, dan area Karu hampir runtuh. Sungai Qianbao, penguasa Qilan berjuang untuk mendukung domain cahaya bintang, mengertakkan gigi, matanya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Penguasa kota kekacauan, Raja Iblis berkata dengan terkejut. Penguasa kota kekacauan, penguasa bintang api juga terkejut. Mereka bertiga semuanya adalah penguasa alam semesta yang kuat dengan status yang cukup tertentu, namun yang jelas dari segi status di alam semesta, mereka tidak sebaik penguasa kota Chaos. Penguasa kota kekacauan memiliki 3 klon. Salah satu dari mereka akan jauh lebih kuat dari mereka bertiga. Sungai 1000 harta karun ini sendiri memberikan banyak tekanan pada mereka. Ini adalah harta karun tingkat atas. Terlihat dari luas wilayah yang dikuasai saat ini pada bintang aslinya, Sungai Qianbao menempati 3/4 luas wilayah tersebut. Hanya mengandalkan kekuatan domain Sungai Qianbao, ia dapat dengan mudah memusnahkan semua penguasa kosmik di domain tersebut. Beberapa penguasa kosmik yang masih tinggal di bintang primitif ini, dan bahkan beberapa penguasa kosmik tertinggi, kini diselimuti oleh Sungai Qianbao. Mereka tidak berani menarik napas, dan mereka semua mundur dan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Mereka tidak dapat menahan perasaan menyesal sekarang. Mereka seharusnya sudah pergi sejak lama, jadi mengapa mereka harus tetap tinggal? Tentu saja, penguasa kota Chaos tidak akan berani bertindak sembarangan, kecuali pihak lain mengambil inisiatif untuk menyinggung, atau secara langsung mempersiapkan pertempuran besar-besaran dengan kelompok etnis tertentu. Jika tidak, penguasa alam semesta yang tertinggi tidak akan pernah berani melakukan pembantaian besar-besaran dengan mudah. Chaos City Lord, saya hanya menyaksikan kegembiraannya. Lord of Flamestar bahkan menyatakan posisinya. Ya, penguasa kota Chaos mengangguk, lalu memandang penguasa Qilan. Penguasa kota kekacauan, Tuan Qilan merasa sedikit gugup, dan dia menggeram. Tuan pecinta binatang ini memanfaatkanku ketika aku tidak memperhatikan dan merampas hartaku. Aku hanya memintanya untuk menyerahkan harta itu, tapi aku tidak bermaksud membunuhnya. Penguasa kota kekacauan, penguasa iblis terbalik juga berkata, Yang Mulia pecinta binatang ini memanfaatkan penguasa Qilan untuk berurusan dengan 2 penguasa alam semesta lainnya, dan mengambil layar Tianliu. Bukankah itu benar? Pendekatannya sedikit tidak pantas. Petik 2. Hahaha, tawa penguasa kota Chaos bergema, tapi itu mempengaruhi suasana hati penguasa bintang api, penguasa Qilan, dan penguasa iblis. Mereka terkejut secara diam-diam. Mereka semua mengatakan bahwa penguasa kota kekacauan adalah salah satu penguasa alam semesta yang paling kuat di antara yang terkuat di alam semesta, dan dia benar-benar memenuhi reputasinya. Penguasa kota kekacauan tersenyum dan berkata, Tuan Qilan, Tuan Iblis terbalik, memperjuangkan harta karun di bintang primitif ini didasarkan pada kemampuan semua orang. Karena Tuan pecinta binatang memiliki kemampuan untuk merebut harta karun itu dari Anda, itu wajar saja kemampuannya. Semua harta yang lahir dari bintang primitif tidak memiliki pemilik, jadi bagaimana itu bisa dikatakan sebagai hartamu? Penguasa kota kekacauan benar. Kepala binatang besar yang diselimuti api tak berujung dari bintang api itu mengangguk ringan, suaranya menggelegar dan menyebar ke seluruh bintang aslinya. Sudah lama tidak menyenangkan orang-orang dari aliansi Xinjiang Utara ini. Masing-masing bernilai 2.500.000 yuan. Mengapa Anda tidak mengatakan saja bahwa 10.081 bintang asli itu milik aliansi Xinjiang Utara Anda? Apa? Penguasa Qilan dan penguasa iblis hanya bisa mendengus dan tidak berkata apa-apa.
Di masa lalu, dengan mengandalkan statusnya sebagai penguasa alam semesta, tidak apa-apa untuk menindas Karu, tetapi sekarang menghadapi penguasa kota kekacauan, jika dia terus melakukannya, dia akan meremehkan orang lain. Karu, penguasa kota kekacauan memandang Karu dari kejauhan. Penguasa kota kekacauan, Karulian memberi hormat dengan hormat. Kamu sangat baik, kata penguasa kota Chaos. Hehe, Karu hanya tersenyum. Penguasa kota kekacauan tidak hanya memiliki status tinggi di Hongmeng, tetapi dia juga guru-gurunya. Oleh karena itu, saat menghadapi penguasa kota kekacauan, Karu sangat hormat dan baik hati. Penguasa kilan dan penguasa iblis terlihat jelek, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, boom, sosok agung yang berjarak 100.000 kilometer tiba-tiba datang. Penguasa alam semesta lainnya telah tiba. Aura yang sangat kuat menyebar ke seluruh bintang aslinya dalam sekejap, membuat para penguasa alam semesta tertinggi, merasa gemetar di dalam hati mereka. Mereka menjadi lebih rendah hati, menjadi sangat gugup. Wow, sungai hitam yang seolah tak berujung mengalir melintasi langit, menempati hampir setengah dari bintang aslinya. Kekuatan sungai hitam ini sangat menakutkan, dan kelihatannya hanya sedikit kalah dengan sungai Qianbao. Sungai langit berbintang yang perkasa dan samar-samar, sungai hitam yang mengalir secara vertikal dan horizontal, menempati lebih dari 90% seluruh bintang primitif. Wilayah kekuasaan penguasa kilan, wilayah kekuasaan penguasa iblis, dan wilayah kekuasaan Karu secara langsung direduksi menjadi titik-titik kecil yang tidak mencolok. Sungai hitam. Penguasa bintang api memandangi sungai hitam yang tampaknya tak berujung dan diam-diam menghela nafas yang telah tiba. Penguasa gua campuran, penguasa kilan dan penguasa iblis berjuang untuk mendukung diri mereka sendiri, itu dikompresi secara ekstrim dan tampak goyah, sebuah bidang yang sepertinya runtuh kapan saja. Lokasi turunnya sungai awan, dan wilayah yang ditempati oleh sungai hitam, kebetulan berada di sisi Karu. Kalu hanya menyingkirkan wilayah kekuasaannya, menempatkan dirinya di sungai hitam, dan dengan hormat berteriak, "Tuan." Tubuh Dewa Yunhe tingginya 100.000 kilometer, berdiri di sana seperti raksasa di alam liar, menutupi separuh dunia, dikelilingi di tepi sungai hitam, dia melihat ke bawah ke seluruh bintang primitif. Tubuh dewa yang agung dan aura menakutkan itu secara langsung membuat jiwa para penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta tertinggi gemetar, dan mereka berharap bisa mengecilkan kepala mereka. Bahkan saat pertama kali mereka benar-benar melihat kekuatan dari penguasa Gua Hadot yang legendaris, penguasa kilan, penguasa iblis, dan penguasa bintang api, mereka masih terkejut. Hanya tubuh dewa yang agung itu yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Yunhe mendengus pelan, dan waktu serta ruang di sekitarnya bergetar. Dia mengabaikan Karu, tetapi melihat melalui ruang dan waktu ke arah penguasa kota Chaos di sisi lain bintang aslinya. "Guru," dia membungkuk sedikit. "Yunhe, kamu di sini." Penguasa kota Chaos tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Yunhe melihat ke arah Kalu dan bersenandung lembut, "Bangun." Kemudian, Yunhe melihat ke arah penguasa kilan dan berkata dengan suara yang menggelegar, "Tuan Kilan, Kalu adalah milikku, terserah padaku untuk mengajarimu. Sebuah pelajaran, kapan giliranmu untuk mengambil tindakan, apakah kamu memprovokasiku? Apakah Anda memprovokasi saya?" Suara itu menggelegar, mengejutkan jiwa, dan bergema di seluruh bintang aslinya. Penguasa gua meringkuk, penguasa kilan menggeram, tapi tidak berani berkata apa-apa lagi. Raja Iblis juga terdiam. Pada saat ini, menghadapi Tuan Gua Hun, mereka semua merasakan banyak tekanan. "Berhenti bicara omong kosong, ayo kita bicarakan setelah kita selesai." Penguasa Iblis terbalik, "Kamu bisa bergabung dengan kami juga." Yunhe melambaikan tangannya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi. Rumble, langkah kakinya bergemuruh, dia mengambil langkah panjang dan berjalan menuju penguasa kilan. "Kamu," penguasa kilan dan penguasa iblis tercengang. Mereka tercengang saat menatap raksasa menjulang tinggi yang melangkah maju dan menginjaknya, membuat seluruh bintang primitif sedikit bergetar. "Ini, bagaimana situasinya? Begitu Anda datang, Anda bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Anda akan mengambil tindakan." Mereka semua siap untuk menyerah dan pergi, menerima kekalahan bodoh ini secara default. "Apakah Anda masih ingin mengambil tindakan? Ini terlalu berlebihan." Yang ini benar-benar mendominasi. Penguasa bintang api juga menghela nafas secara diam-diam.
Penguasa kota kekacauan memandangnya dari kejauhan dan berkata melalui suara, "Yunhe, beri aku pelajaran saja. Jangan terlalu membuat keributan." Yunhe menjawab melalui suara, "Guru, jangan khawatir, aku memiliki rasa proporsional." Boom! Ledakan, ledakan. Yunhe melangkah menuju penguasa kilan, penguasa iblis yang terbalik. Pada saat ini, penguasa kilan dan penguasa iblis terbalik juga berkumpul bersama. Keduanya bekerja keras untuk mendukung wilayah mereka masing-masing sambil menatap dari dekat ke penguasa gua meringkuk yang sedang berjalan ke arah mereka. Di bawah penindasan Sungai Qianbao dan Sungai Heiguang, wilayah keduanya telah terkompresi hingga ekstrim dan hampir tidak dapat bertahan hidup. "Sepertinya akan ada pertarungan hari ini," kata penguasa kilan. "Kalau begitu ayo bertarung. Ini saat yang tepat untuk menguji kekuatan penguasa gua meringkuk," jawab penguasa iblis melalui pesan. "Ya," penguasa kilan mengangguk sedikit, dan niatnya persis sama, "aku akan berusaha sekuat tenaga nanti, dan jangan menahan diri." Petik 2. Jangan khawatir, aku mengerti. Mereka sudah siap, mereka siap melawan Hundong. Saat kedua master itu bertanding, Yunhe sudah berada kurang dari 100 juta kilometer dari mereka. Yunhe mengulurkan telapak tangannya dan meraih keduanya dari kejauhan. Bo! Dua gelembung transparan muncul dan langsung menyelimuti penguasa kilan dan penguasa iblis yang tidak responsif. Kemudian, engah, gelembungnya meledak. "Ho! Tidak!" teriak penguasa kilan. "Ini adalah metode rahasia yang paling kuat." Penguasa penggulingan iblis merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan bekerja pada dirinya sendiri. Setelah melewati pelindung harta karun, kekuatan yang tersisa masih memusnahkan tubuh dewanya. "Ci, mengaum." Penguasa kilan meraung, dan pengalamannya mirip dengan penguasa iblis. Kedua gelembung itu meledak, ruang dan waktu di sekitarnya runtuh dan hancur, dan bagian dalamnya tampak berada di dimensi lain. Tapi Anda bisa menebaknya. Melalui ruang dan waktu yang runtuh, seseorang dapat dengan jelas merasakan kekuatan kehancuran yang mengerikan dan tak ada habisnya di dalam. Metode rahasia yang paling kuat. Penguasa kota Chaos tersenyum. "Sangat kuat." Penguasa bintang api melotot. Penguasa gua manusia, tubuh dewanya setinggi 100.000 kilometer, dan serangannya sangat kuat. Eksistensi yang mengerikan. Yunhe mendengus dan terus bergerak maju. 3 detik kemudian, Yunhe sudah sampai di dekat keduanya. Engah, boom, durasi kekuatan terkuat penghancuran ruang dan waktu telah berakhir. Penguasa kilan dan penguasa iblis mengambil kesempatan untuk memecahkan blokade dan bergegas keluar. Begitu mereka keluar, mereka melihat raksasa yang menjulang tinggi berdiri di samping, menatap mereka. Terutama sang Raja Iblis, dia menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan besar Tuan Gua Hun menggenggamnya dari jauh. Bo, hariku, penguasa kejahatan, Raja Iblis dibungkus lagi. Roar, penguasa kilan mengulurkan cakar kukunya yang besar dan menamparkan tubuh Yunhe dengan keras, menyebabkan Yunhe sedikit terhuyung. Yunhe perlahan menoleh, menatap penguasa kilan dengan mata besar seperti danau, menyeringai, "Satsuma kecil, apakah kamu menggelitiku?" Meskipun dia tidak mengerti apa maksud Xiao Satsuma, itu jelas bukan kata yang baik. Sudut mulut Tuan Kilan bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Seluruh alam Raja Iblis telah terbungkus dalam gelembung transparan. Sekarang di seluruh bintang primitif, Kilan menopang alam yang runtuh, dikelilingi oleh Sungai Qianbao dan Sungai Cahaya Hitam, tampak sangat tidak berdaya. Yunhe tiba-tiba bergegas dan langsung menekan penguasa kilan di bawahnya. Ho, penguasa kilan meronta dengan liar. Yunhe bangkit dan duduk di punggung penguasa kilan. Penguasa kilan sedang berbaring, meronta dengan liar. Yunhe mencengkeram leher Tuan Kilan dengan satu tangan, dan menamparkan kepalanya yang berambut putih dengan tangan lainnya. "Kenapa kamu tidak bergerak? Jujurlah." Mata penguasa kota Chaos bergerak-gerak. The Flame Star menganjurkan mulut yang besar. Hoar, penguasa kilan tertegun pada awalnya, dan kemudian, seolah-olah dia telah dihina, dia berjuang lebih keras lagi. "Made, apakah kamu masih belum jujur?" Yunhe mencengkeram leher Tuan Kilan dengan satu tangan dan menamparkan kepalanya dengan tangan lainnya. Dengan telapak tangan sebesar bumi, kekuatan tamparan bisa dibayangkan, dan itu lebih dari cukup untuk langsung menutupi seluruh kepala penguasa kilan. Dari kejauhan, ia tampak seperti orang dewasa yang tingginya hampir 2 meter,
menggendong anak anjing berbulu putih yang baru berusia 1 bulan dengan satu tangan, dan mengipasinya dengan tangan besar lainnya. Ini seperti kekejaman terhadap hewan kecil. Penguasa Kilan benar-benar dibutakan oleh tamparan itu, dan matanya dipenuhi bintang. Bentak, 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 mengaum, 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 wang. Adegan itu, penguasa kota kekacauan menoleh, tidak sanggup melihat lebih jauh. Kepala binatang besar yang terbungkus api Lord of Flamestar turun sedikit, dan tubuhnya tanpa sadar mulai melayang perlahan menuju saluran pusaran air yang paling dekat dengannya. Karu berdiri dengan hormat di kejauhan, dengan kepala menunduk, tapi nyatanya dia memperhatikan dengan penuh minat dari sudut matanya. 3 detik kemudian, penyiksaan yang tidak manusiawi akhirnya berakhir. Yunhe berdiri, membawa penguasa Kilan yang benar-benar layu, dan mengambil langkah maju untuk menunggu di mana penguasa iblis akan keluar dari kurungannya. Mengaum, digendong oleh Yunhe, penguasa Kilan mengeluarkan raungan lemah, meringkuk, mengayunkan keempat kukunya, dan menundukkan kepalanya seperti binatang kecil yang menyedihkan, tidak bisa menjadi sombong lagi. Yunhe melihat ke bawah. Wow, penguasa Kilan bahkan menutup matanya dan berpura-pura mati. Sungguh kejam, mendengus. Yunhe bersenandung puas, lalu mengulurkan telapak tangannya. Ledakan, segera setelah Raja Iblis menerobos ikatan ruang dan waktu dan keluar, telapak tangannya yang besar turun untuk menutupi kepalanya. Penguasa iblis membuka satu matanya lebar-lebar, dan merasa seolah-olah langit di atas kepalanya telah runtuh, dan pandangannya redup. Sebuah tangan besar yang menutupi langit menggenggam Raja Penakluk Iblis secara keseluruhan. Mencicit, Raja Iblis, yang tingginya hanya 1000 kilometer, sebenarnya tidak ada apa-apanya di depan tangan besar yang sebesar bumi ini. Saat Yunhe memegangnya di tangannya, rasanya seperti memegang kerikil. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak peduli seberapa kerasnya Raja Iblis berjuang mati-matian di telapak tangan Yunhe, dia tidak bisa melepaskan ikatan di telapak tangan Yunhe. Ini adalah keuntungan lain dari tubuh dewa yang besar. Yunhe mengandalkan armor pemakan sisiknya dan keunggulan telapak tangannya yang besar untuk menekan Raja Iblis secara langsung. Termasuk penguasa Kilan, satu dengan masing-masing tangan, tekan secara langsung. Saat ini, Yunhe bisa langsung mengambil penguasa Iblis dan penguasa Kilan. Ini masih tubuh Dewa Yunhe yang mampu mempertahankan ketinggian 100.000 km. Akan lebih mengerikan lagi jika kembali ke ketinggian 1 juta kilometer. Pada saat itu, penguasa Kilan dan penguasa iblis luar biasa seperti kacang hijau di tangan Yunhe, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Penguasa kota kekacauan melihatnya dengan ekspresi lega, sedikit kebanggaan di matanya. Ini anakku, pilar kuat umat manusia. Di depan Yunhe, penguasa alam semesta tingkat ketiga sebenarnya dapat menekan dan menghancurkannya sesuka hati dengan mengandalkan tubuh dewanya. Di kejauhan, penguasa bintang api, yang perlahan-lahan melayang menuju saluran pusaran air, juga gemetar ketakutan. Penguasa gua campuran ini terlalu keterlaluan. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa penindasan hanyalah penindasan. Tahukah Anda, tubuh ilahi penguasa bintang api hanya setinggi 10.000 mil, yang sedikit lebih baik dari penguasa Kilan, namun saat dihadapkan dengan penguasa Gua Hung yang brutal, hasilnya tidak jauh lebih baik. Menurutku itu mirip dengan Loah, kan? Penguasa bintang api tidak sabar untuk segera bergegas ke jalur pusaran air dan menjauh dari keberadaan yang menakutkan dan menyimpang ini. Namun ia hanya bisa melayang perlahan dan tidak berani bergerak terlalu banyak karena takut menarik perhatian penguasa Gua Meringkuk. Yunhe berdiri di atas bintang primitif, seperti raksasa prasejarah, menutupi langit dan matahari. Menekan master alam semesta tingkat ketiga dengan satu tangan, melihat ke bawah, mata besar seperti danau itu membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Wow, sungai hitam bergelombang dan bergelombang di sekitar sungai Cloud. Di kejauhan, aliran air melingkari Karu dan membawanya langsung ke Yunhe. Segera, sungai hitam itu berangsur-angsur menghilang. Tuan, Karu bersujud dengan hormat. Yunhe mendengus pelan. Karu menunduk dan tidak berani berbicara. Tuan Gua Meringkuk, tolong jangan main-main. Jika ada yang ingin Anda diskusikan, kita bisa mendiskusikannya. Saya tidak akan malu jika Anda menindas saya. Anda masing-masing akan membawa harta karun tingkat tinggi sebagai kompensasi, dan masalah hari ini akan selesai. Jika tidak,
Saya akan membawa Anda kembali ke wilayah manusia saya dan membiarkan aliansi wilayah utara Anda menebusnya, kamu. Suara Yunhe menggelegar. Harta karun tingkat tinggi, bisakah kita mendiskusikan ini lagi? Harta jiwa biasa bisa digunakan, kata Yunhe. Penguasa kilan segera memutar matanya, ini bahkan lebih mahal. Cepatlah, sebagai penguasa alam semesta, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Bukankah kamu layak mendapatkan harta karun tingkat tinggi? Jika aku membawamu kembali, bahkan jika itu adalah harta karun tipe jiwa tingkat atas, utaramu aliansi masih memilikinya. Keluarlah, kata Yunhe tidak sabar. Oke, penguasa kilan mengangguk dengan cepat dan setuju. Jika dia benar-benar diambil kembali oleh penguasa Gua Lapar, dan menunggu aliansi Xinjiang Utara menebusnya, dia akan kehilangan mukanya ke seluruh alam semesta. Yunhe menjentikkan tangannya, dan penguasa kilan terlempar keluar. Dia berguling beberapa kali di tanah sebelum bangkit. Ia mengguncang bulu putih panjang di tubuhnya, dan tanpa basa-basi, ia membuka mulutnya dan memuntahkan harta jiwa biasa. Memanggil, harta jiwa biasa berubah menjadi aliran cahaya dan terbang di depan Yunhe. Itu adalah benda yang tampak seperti kubus rubik hitam. Yunhe bahkan tidak melihatnya, hanya membalikkan tangannya dan menyimpannya. Pahami bahwa penguasa kilan adalah penguasa alam semesta yang agung, jadi dia tidak akan main-main dengan masalah sepele seperti itu. Nah, apa yang dikatakan penguasa penggulingan iblis? Tuan Kilan bertanya dengan hati-hati. Harganya sama, mata penguasa kilan bergerak-gerak. Harga sama, apakah menurut Anda kami adalah kubis Cina? Penguasa iblis juga telah merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Dia sudah lama berhenti berjuang dan diam-diam menunggu negosiasi. Apakah boleh menggunakan harta karun di domain biasa? Tanya penguasa kilan. Ya, harta jiwa biasa dan harta domain biasa lebih berharga daripada harta karun biasa. Yunhe tentu saja dengan senang hati menyetujuinya. Faktanya, dia bisa mematok harga sedikit lebih tinggi, seperti memberi setiap orang harta karun terbaik. Namun, masalah ini awalnya disebabkan oleh masalah kecil. Memanggil, penguasa kilan membuka mulutnya lagi dan memuntahkan harta karun, yaitu bola api merah. Yunhe membalikkan tangannya dan menyimpannya, lalu menjentikkan tangan lainnya. Bang! Raja Iblis jatuh ke tanah dan membuat lubang besar. Raja Iblis tidak berbicara omong kosong. Setelah bangun dan bergabung dengan Raja Kilan, keduanya terbang menuju saluran pusaran air terdekat. Mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dan mereka ingin tinggal sejauh mungkin dari pemilik gua. Yunhe memandang penguasa kota Keos dari kejauhan dan sedikit mengangguk. Penguasa kota kekacauan tersenyum, menyingkirkan sungai Qianbao, berbalik dan melangkah ke saluran pusaran air menuju dunia luar di belakangnya. Yunhe memandang penguasa bintang api yang tampak tidak bergerak, tetapi sebenarnya melayang perlahan menuju saluran pusaran air. Dia tampak sangat rendah hati dan api di tubuhnya sangat terkendali. Penguasa gua meringkuk. Penguasa bintang api menganggukkan kepala binatang besarnya dengan lembut dan berbicara dengan nada ramah. Tuan bintang api, Yunhe mengangguk. Karena tidak ada yang tersisa, aku akan pergi dulu, kata penguasa bintang api. Oke, Lord of Flamestar segera menghela nafas lega dan dengan cepat terbang ke saluran pusaran air terdekat. Yunhe membawa karu dan terbang menuju lorong pusaran air menuju dunia luar tempat penguasa kota Chaos masuk. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sini. Dia melangkah ke saluran pusaran air dan langsung meninggalkan bintang aslinya. Di kuil, Yunhe duduk tinggi di singgasana, sementara Karu dan Tuan Ganwu berdiri dengan hormat di bawah. Qianwu, Yunhe menunduk dan suaranya menggelegar. Penguasa Gua Hun, penguasa kerajaan Ganwu berteriak dengan hormat. Yunhe menjentikkan tangannya, dan bola api merah menembus ruang dan langsung mendatangi penguasa kerajaan Ganwu. Benda ini diberikan kepadamu, ambillah saat kamu melihatnya. Jangan pergi ke bintang primordial lagi. Sesuatu yang besar akan segera terjadi di sana. Perintah Yunhe. Ya, terima kasih, Tuan Gua Hun. Tuan Qianwu dengan hormat mengambil api merah itu, merasa sangat bersemangat di dalam hatinya. Harta karun domain. Ini sebenarnya adalah harta karun domain. Pemimpin kerajaan Ganwu hampir tidak tertawa terbahak-bahak, dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Saya telah mengirim, kamu tidak diperbolehkan pergi ke bintang primitif lagi dalam waktu dekat.
Kamu tidak diperbolehkan pergi lagi setidaknya selama 30.000 tahun. Ketika kamu kembali, kamu harus memulihkan tubuh dewa kamu terlebih dahulu. Ya, Carulian mengangguk. Dia tidak berencana untuk kembali dalam jangka pendek. Dia belum sepenuhnya memahami pola rahasia layar Tian Liu, harta karun terbaik. Yunhe melambaikan tangannya, dan aliran cahaya terbang menuju Karu. Karu mengambilnya dengan hormat dan melihat bahwa itu adalah kubus rubik hitam kecil. Bukankah ini harta jiwa biasa yang digunakan Lord Qilan untuk menebus dirinya sendiri? Untuk ini, tolong hubungi Tuan Guiyi dan berikan padanya. Perintah Yunhe. Ya, Karu melipat tangannya dan menyimpannya. Penguasa kerajaan Ganwu melihatnya dengan sangat iri. Jika dia melihatnya dengan benar, ini adalah harta jiwa. Namun, penguasa kerajaan Ganwu tidak memiliki rasa cemburu sama sekali, dia hanya sekedar iri. Silakan, lebih jujur akhir-akhir ini. Yunhe melambai. Ya, Karu dan Lord Ganwu membungkuk hormat lalu keluar dari kuil. Di luar kuil, Karu dan pemimpin kerajaan Ganwu saling berpandangan, mengedipkan mata, dan keduanya menyeringai. Ayo ke tempatku dulu, kata Kalu. Ya, Tuan Ganwu mengangguk. Gua penguasa Hun ada di kuil, dan ini bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Suara mendesing. Pada saat ini, Kein mendatangi mereka dengan cepat. Dia menjilat wajahnya dan berkata kepada Kalu, Tuan Kalu, Anda berjanji untuk memberi saya manfaat sebelumnya. Kalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan harta karun berat tipe segel biasa dan melemparkannya pergi. Kepada Kein, dia berkata dengan marah, Ganggun, lihat potensimu. Setelah Kalu selesai berbicara, dia mengedipkan mata dengan pemimpin kerajaan Ganwu, dan mereka berdua mengambil langkah dan berteleportasi. Kein dibiarkan memegang harta karun biasa yang tersegel, menyipitkan matanya karena geli. Yunhe secara alami melihat apa yang terjadi di luar. Di matanya, hal seperti ini mirip dengan anak kecil yang bermain lumpur. Dia bersenandung lembut dan memejamkan mata untuk merenungkan hukum ruang angkasa. Masih ada satu langkah terakhir untuk menjadi penguasa alam semesta. Belum diketahui kapan kita bisa menembus langkah terakhir ini. Itu hanya dapat diakumulasikan secara perlahan. Biasanya saya bisa menyadarinya sedikit saja. Akhir-akhir ini aku sering berlarian karena berbagai hal, dan aku merasa tidak nyaman. Sekarang, saya akhirnya bisa tenang dan memiliki pemahaman yang baik. Adapun memberikan harta jiwa biasa kepada Lord Guiyi, ini bisa dianggap sebagai sedikit usaha. Yang Mulia Guiyi pernah membantu Yunhe. Sebagai penguasa alam semesta, dia bahkan tidak memiliki harta jiwa. Yang Mulia Guiyi mengikuti penguasa kota Keos sepanjang tahun dan menangani beberapa masalah untuk penguasa kota Keos. Karena status dan prinsipnya dalam melakukan sesuatu, penguasa kota kekacauan tidak dapat secara langsung memberikan harta jiwa kepada Tuan Guiyi. Tapi Yunhe tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, dia bisa memberikannya sesuka dia. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, hampir 20.000 tahun telah berlalu. Di dalam kuil, Yunhe duduk di singgasana dan menggerakkan jari-jarinya dengan lembut ke dalam kehampaan. Kekuatan ilahi berubah menjadi benang kristal, menguraikan 3 pola misterius dan kompleks dalam kehampaan. Ini adalah hukum asal-usul ruang, yang mewakili 3 pola hukum masing-masing yaitu teleportasi, blokade, dan pencekikan. Segera setelah itu, ketiga pola tersebut saling bersentuhan dan bergabung, membentuk pola hukum besar yang tampak sempurna. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan pemikiran, pola-pola hukum tersebut dipisahkan dan kembali menjadi 3 pola hukum. Mengikuti, ketiga pola hukum tersebut mulai menyatu kembali. Itu tidak benar. Dia menggelengkan kepalanya. Kemudian pola hukumnya terpisah lagi. Berulang kali, tidak peduli berapa kali pun. Yunhe mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan pola hukumnya menghilang. Itu terlalu sulit. Yunhe mengusap alisnya dan menghela nafas diam-diam. Dalam 20.000 tahun terakhir, dia tidak tahu berapa kali dia mencoba dan membuat kombinasi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi setiap kali, itu salah. Sedikit saja. Hanya sedikit berbeda. Yunhe merasa bahwa dia hanya kekurangan pemahaman yang lengkap. Tapi ini hanya sedikit, tapi saya masih belum bisa memahaminya. Itu seperti lapisan tipis selubung tipis, tidak terlihat dan tidak berwujud, menghalangi Yunhe, mencegahnya untuk memahaminya sepenuhnya. Yang disebut belenggu. Yunhe menghela nafas ringan,
matanya seolah melihat ke dalam kuil dan ke langit berbintang yang tak terbatas di luar. Dia merosot di singgasana dan memejamkan mata untuk beristirahat. Ngomong-ngomong, gunakan kesadaran untuk masuk ke dunia maya untuk melihat apakah sesuatu yang besar telah terjadi baru-baru ini. Umumnya, hal-hal penting, apakah itu Lord Ganwu, Kalu, atau bahkan Yang Mulia Xuanzu, akan secara khusus mengumpulkan salinannya dan mengirimkannya ke kotak surat Yunhe secara teratur. Yunhe biasanya akan membacanya ketika dia punya waktu. Yunhe mengklik email itu dan membaliknya dengan santai. Memang ada hal besar, ini tentang Luo Feng. Belum lama ini, Luo Feng memamerkan kekuatannya pada bintang primordial dan langsung membunuh penguasa kosmik, Tuan Fanguang hanya dengan satu pisau. Dan penguasa kosmik lainnya yang mengenakan baju besi harta karun tingkat tinggi, penguasa Zongzhan dari aliansi Ton, hanya menggunakan 2 pedang. Luo Feng dipastikan memiliki kekuatan penguasa kosmik tertinggi, yang mengejutkan ratusan juta orang di alam semesta dan mengejutkan Hongmeng. Sepertinya anak ini keluar dari alam semesta kecil nenek moyang binatang langit berbintang. Yunhe tersenyum. Nenek moyang binatang langit berbintang, dia adalah orang terkuat di alam semesta dan memiliki alam semesta kecilnya sendiri. Di alam semesta kecil nenek moyang binatang langit berbintang, nenek moyang binatang langit berbintang dapat mengendalikannya sesuka hati dan mengubah laju aliran waktu sesuka hati. Ketika Luo Feng memasukinya, laju aliran waktu berbeda dari alam semesta aslinya. Hanya 18.000 tahun telah berlalu sejak alam semesta aslinya, namun Luo Feng sebenarnya menghabiskan 180 juta tahun di alam semesta kecil itu. Tepatnya setelah akumulasi 180 juta tahun inilah Luo Feng mengantarkan ledakan besar. Dalam waktu dekat, dia akan secara resmi masuk ke dalam Universe Master dan menjadi Galaxy Lord. Sekarang Luo Feng telah meninggalkan bintang aslinya dan kembali ke alam manusia. Saat ini, dia mungkin sedang berkultivasi secara diam-diam di kerajaan Tuhan, bersiap untuk menerobos dan menjadi penguasa alam semesta. Waktu berlalu begitu cepat, plotnya telah berkembang hingga saat ini. Yunhe memikirkan hal ini, tersenyum sedikit, dan mengirim email ucapan selamat kepada Luo Feng untuk memberi selamat atas lompatan kekuatannya. Tepat ketika dia hendak keluar dari alam semesta virtual dan terus memahami hukum ruang angkasa, dia menerima email dari pendiri kapak raksasa. Berpartisipasi dalam pertemuan kapak raksasa, Yunhe sedikit mengernyit. Dalam kehampaan yang gelap, bintang-bintang bertitik. Di kedua sisi meja batu panjang, duduklah penguasa alam semesta. Berbicara dengan santai. Sosok Yunhe muncul. Hundong, kamu di sini juga. Petik 2. Yunhe duduk di kursinya dan mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum. Kini kekuatan Yunhe telah lama tersebar ke seluruh alam semesta di antara banyak makhluk super. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, di alam rahasia Kaisarian, seorang pria memilih penguasa Tongling dan penguasa Buff, 2 penguasa alam semesta, tanpa ketinggalan. Tentu saja, pernyataan tidak ketinggalan ini diucapkan oleh penguasa Tongling sendiri. Tidak mungkin dia mengakui bahwa dia ditekan oleh Yunhe. Apalagi gaya bermain seperti itu terlalu tidak adil, dan dia tidak akan pernah mengakuinya. Yunhe tidak repot-repot menjelaskan apapun. Jika kamu tidak ketinggalan angin, kamu tidak akan ketinggalan angin. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah tidak lama setelah alam rahasia Kaisarian, penguasa Gua Hun muncul di bintang aslinya, menghadapi penguasa Kilan dan penguasa iblis dari aliansi Xinjiang Utara sendirian, dan menekan mereka. Ya, penindasan. Hal semacam ini tidak dapat disembunyikan sama sekali. Ada penguasa bintang api yang hadir, beberapa penguasa alam semesta bersembunyi di kejauhan, dan lebih dari selusin penguasa alam semesta yang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Inilah hal besar yang menimbulkan kehebohan. Tekan 2 master alam semesta tingkat ketiga teratas dengan tangan Anda sendiri. Anda tahu, meskipun penguasa kota kekacauan dapat menekan penguasa Kilan dan penguasa iblis, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menekan keduanya. Penindasan, tekanan, dan penindasan adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Oleh karena itu, Yunhe kini memiliki makhluk super yang kekuatannya sebanding dengan penguasa kota Chaos. Bahkan pendiri kapak raksasa menyapa Yunhe dengan senyuman dan mengangguk, Hundong. Kapak raksasa, Yunhe mengangguk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini karena masalah Luo Feng. Kata pendiri kapak raksasa sambil tersenyum.
Luo Feng, Yun, dia mengangkat alisnya. Dia secara tidak sengaja memperoleh batu kijing, dan batu kijing itu terkait dengan asal-muasal harta paling berharga dalam pembukaan bintang aslinya, kuil kijing, jelas penguasa Huangjian. Oh, Yunhe mengangguk, lalu kehilangan minat. Kuil Qi adalah harta karun terbesar dalam sejarah panjang pembukaan bintang primordial kali ini. Nilai umum setidaknya sebanding dengan harta karun domain puncak. Batu kijing adalah sertifikat untuk memasuki kuil kijing. Saat kuil Qi dibuka, kehidupan apapun bisa masuk, totalnya hanya ada 36. Oleh karena itu, batu kijing dapat dikatakan sebagai harta karun yang sangat dipedulikan oleh setiap kelompok etnis, dan nilainya sebanding dengan harta karun tingkat atas biasa. Saat ini, sosok penguasa kota kekacauan muncul di kursi. Guru, kekacauan, apakah ada hasilnya? Ada apa dengan memanggilku? Akankah Luo Feng menolak? Tidak mungkin. Kekacauan, kamu, guru, tidak dapat meyakinkan Luo bahkan jika kamu keluar secara langsung. Feng, beraninya dia menolak, dan bukankah itu menyia-nyiakan kemampuannya menggunakan batu kijing? Chaos Yu, jika itu tidak masuk akal, aku akan pergi mencari pria kecil ini sendiri. Yunhe melihatnya dengan bosan. Di kursi utama, pendiri kapak raksasa meliriknya, dan semua penguasa alam semesta tiba-tiba terdiam. Kekacauan, bicaralah dengan mereka. Perintah pendiri kapak besar. Luo Feng setuju. Penguasa kota kekacauan melihat sekeliling ke arah para penguasa alam semesta lainnya, namun, dia mengajukan syarat. Haha, oke, jika kamu benar-benar setuju, setujui saja. Berbaikan saja dengannya. Apa kondisinya? Alam semesta tiba-tiba mengatakan sesuatu, dan penguasa alam semesta memperhatikan dalam diam. Jika masalahnya benar-benar sederhana, dia tidak akan memanggil mereka untuk kedua kalinya. Sudah dipanggil sekali sebelumnya, tetapi karena Yunhe sedang mundur, dia tidak menerima email pengingat. Penguasa kota kekacauan berkata, syarat Luo Feng adalah kuil Qi tidak akan segera dibuka. Kuil Qi biasanya tidak akan dibuka sampai bintang aslinya dibuka pada tahap selanjutnya. Petik 2. Jadi, kata Luo Feng, beri dia 100.000 tahun. Dalam 100.000 tahun, jika dia bisa setara dengan kita, dia akan menggunakan batu kijing sendiri. Jika dia tidak bisa setara dengan kita, maka kijing batu akan diserahkan kepadanya. Masuki kuil Qi dari kelompok etnis dan pendiri kapak raksasa, kata penguasa kota Chaos. Apa, 100.000 tahun, setara dengan kita? Bagaimana mungkin? Apakah dia mengira dia adalah penguasa gua meringkuk? Meskipun kekuatannya sekarang sebanding dengan penguasa alam semesta tertinggi, berapa banyak bertahun-tahun dia hanya berlatih. Sekarang kami baru saja memasuki tingkat penguasa alam semesta. Kami sangat jauh dari penguasa alam semesta. Petik 2. Benar, petik 2. Penguasa alam semesta tiba-tiba berada di kegemparan. Luo Feng ini sangat sombong, dia sebenarnya ingin bisa terikat dengan mereka dalam waktu 100.000 tahun. Apa yang dia anggap sebagai penguasa alam semesta? Para penguasa alam semesta menggelengkan kepala, hanya butuh sekitar 20.000 tahun bagi Luo Feng untuk menjadi abadi. Bahkan pendiri kapak raksasa itu sedikit mengernyit, tetapi setelah dia melirik ke arah penguasa gua lapar yang duduk di sebelahnya dengan ekspresi tenang, dia tidak begitu yakin. Karena penguasa gua meringkuk dapat bangkit dengan kecepatan yang menakjubkan, bagaimana dengan Luo Feng? Mungkin itu benar-benar bisa dilakukan. Faktanya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tingkat pertumbuhan Luo Feng juga sangat keterlaluan. Ini baru penanaman lebih dari 100.000 tahun. Kekuatannya sebanding dengan penguasa alam semesta tertinggi. Jika bukan karena kesalahan penguasa gua lapar, Luo Feng pasti akan menjadi sosok paling legendaris dan tak tertandingi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luo Feng sama sekali belum benar-benar melangkah menjadi guru semesta, dan masih abadi hingga saat ini. Jika tidak, mereka tidak akan menganggap Luo Feng tidak dapat diterima untuk disandingkan dengan semua orang yang hadir dalam 100.000 tahun. Hei, semuanya, kenapa kalian terburu-buru? Yunhe duduk di singgasana, menopang dagunya dengan satu tangan, dan berkata dengan malas, apakah Luo Feng bisa melakukannya atau tidak? Bagaimanapun juga, seseorang mendapatkan batu kijing, dan mereka juga memilikinya. Prioritas untuk dibuang, kan? Kalau begitu, mari kita tunggu selama 100.000 tahun. Tidak akan lama lagi Luo Feng tidak bisa melakukannya,
jadi dia secara alami akan menyerahkannya. Batu Kijing ke klan, hanya butuh 100.000 tahun. Itu saja. Penguasa gua meringkuk berbicara, dan penguasa alam semesta terdiam. Hundong. Masuk akal, kami tidak punya niat menargetkan Luo Feng, kami hanya berpikir bocah Luo Feng itu agak terlalu sombong. Ya, terlalu keterlaluan untuk diikat dengan kami dalam waktu 100.000 tahun. Benar, itu hanya bertahan 100.000 tahun. Mengapa kita tidak menunggu dan melihat saja? Haha, ya, jika bocah itu Luo Feng benar-benar bisa melakukannya, aku akan meminta maaf padanya secara pribadi. Maka kita akan melakukannya. Mari kita tunggu 100.000 tahun. Pendiri kapak raksasa setuju dan berkata sambil tersenyum, jika Luo Feng. Haha, kamu benar, Sang Bagawa juga tertawa. Setelah mendapatkan batu cermin Qi, bahkan jika pendiri kapak raksasa memasuki kuil Qi dengan batu itu, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia 100% dapat memperoleh harta itu. Biasanya, kekuatan supermana pun yang memperoleh batu Kijing akan mengirimkan orang terkuat di alam semesta untuk masuk. Bahkan 12 kekuatan teratas akan mengirimkan penguasa alam semesta terkuat untuk masuk. Memasuki kuil Qi, seseorang setidaknya harus menjadi penguasa alam semesta. Dengan kata lain, peluang setiap orang untuk mendapatkan harta karun tersebut hanya 1:36. Dengan peluang 1:36, bagaimana penguasa alam semesta bisa lahir? Beberapa bulan kemudian, di tepi Bima Sakti, serangkaian istana tergantung di langit berbintang. Sosok Luo Feng muncul dan segera terbang menuju kompleks istana. Yun He sudah memberikan instruksi agar Luo Feng bisa masuk dan keluar sesuka hati, jadi dia langsung pergi ke aula utama yang paling megah dan melangkah masuk. Di kuil, Yun He sedang duduk di meja rendah di tengah aula, dan anggur serta makanan sudah diletakkan di atas meja. Saudara Yun, Luo Feng berteriak sambil tersenyum. Ini, duduklah. Yun He juga tersenyum dan menunjuk ke sisi yang berlawanan. Kamu tidak membodohiku dengan anggur murah lagi hari ini, kan? Luo Feng datang ke meja dalam 2 langkah dan duduk berhadapan. Ketika dia mengambil botol anggur yang sangat bagus dan melihat cairan di dalamnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya tahu Anda akan selalu memiliki anggur jenis ini di sini. Apa yang Anda tahu? Tawaran yang bagus. Ini tak ternilai harganya. Yun He mengambil botol anggur dan menuangkannya ke dalam anggur, menyerahkannya kepada Luo Feng, dan berkata dengan sedikit bangga, ini adalah anggur tua di bumi kita. Itu disimpan ratusan ribu tahun yang lalu tidak akan memberikannya kepada siapapun yang ingin meminumnya. Haha, Luo Feng tertawa. Luo Feng mengambil gelas anggur, meminum semuanya dalam satu tegukan, meletakkannya dan berkata, isi ulang, isi ulang, isi ulang. Yun He menuangkan anggur dan berkata, minumlah perlahan, stok saya tidak banyak. Jangan seperti sapi yang mengunyah bunga peoni. Anda harus mencicipinya dengan hati-hati. Saudara Yun, apakah Anda ingin minum anggur yang enak? Belum lagi anggur yang berusia ratusan ribu tahun, Anda dapat dengan mudah meminumnya, kata Luo Feng sambil mengedipkan mata. Saya orang yang bernostalgia, saya suka anggur tua dari zaman bumi. Saya tidak suka minum apapun lagi. Yun He mengambil gelas anggur, menyesapnya, dan menggelengkan kepalanya. Keduanya minum dan tertawa, membicarakan tentang waktu mereka di bumi. Hal ini membuat Luo Feng merasa hangat dan rileks di hatinya. Saya telah mengenal saudara Yun selama bertahun-tahun, sejak mereka remaja ketika mereka menjadi siswa senior di sekolah seni bela diri. Selama ini, saudara Yun selalu menjaga dirinya dengan baik dan memiliki kepribadian yang murah hati dan baik hati. Meskipun dia menjadi makhluk super sejak awal, ketika dia menghadapi Master of the Realm of Talent, dia tidak bersikap apa-apa, bercanda satu sama lain dan tidak peduli dengan status mereka sama sekali. Saudara Yun, saya telah menerobos dan menjadi penguasa alam semesta, kata Luo Feng tiba-tiba. Yun He mengangguk. Saat Luo Feng pertama kali memasuki aula, Yun He memperhatikan beberapa perubahan pada Luo Feng. Dia samar-samar bisa menilai bahwa kemauan dan kesadaran Luo Feng tidak kalah dengan miliknya. Setelah berlatih selama 180 juta tahun, ditambah dengan terobosan untuk menjadi penguasa alam semesta, kesadaran kehendak Luo Feng telah mencapai tingkat penguasa alam semesta. Yun He tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya, selamat. Sekarang kamu adalah makhluk super, cukup untuk mengendalikan alam semesta. Hehe, ding,
Gelas anggur berdenting. Dengan tingkat genetik Luo Feng, dia telah menjadi penguasa alam semesta, dan kekuatannya sebanding dengan penguasa alam semesta tingkat ketiga. Ditambah dengan perlindungan tubuh dari kesengsaraan armor, dan beberapa klon yang dia bawa untuk menambah kekuatan sucinya kapan saja, pertahanannya sangat keterlaluan. Dia hanyalah Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Hukum ruang angkasa. Yun He menghela nafas secara diam-diam. Luo Feng adalah orang bijak kosmik yang dicapai berdasarkan hukum ruang angkasa. Tapi Yun He masih belum bisa memahami sepenuhnya hukum ruang angkasa. Ledakan tiba-tibamu pada bintang primitif kali ini mungkin membuat takut para alien. Yun He meletakkan gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, baru 20.000 tahun sejak kamu memasuki keabadian. Pertumbuhan ini kecepatannya terlalu cepat. Berbagai berita tersebar di alam semesta, mengatakan bahwa jika Anda terus berkembang, Luo Feng mungkin akan menjadi penguasa kota kekacauan di masa depan. Saya sedang berlatih di area di mana aliran waktu semakin cepat, dan saya berlatih selama 180 juta tahun. Tetapi di alam semesta asli, kurang dari 20.000 tahun telah berlalu. Luo Feng juga menggoda, saya khawatir yang dikatakan alien itu adalah jika saya, Luo Feng, dibiarkan terus berkembang, saya mungkin akan menjadi eksistensi lain seperti penguasa gua lapar di masa depan. Bukan, Yun He menyentuh hidungnya, berpura-pura malu dan berkata, kamu sudah menjadi makhluk super yang sebanding denganku sekarang, tidak perlu menunggu masa depan. Haha, ngomong-ngomong, ada beberapa mata-mata alien yang mengintai di Bima Sakti dalam beberapa hari terakhir. Mereka sepertinya menanyakan keberadaanmu, tapi aku yang merawat mereka. Yun He mendengus, mata-mata alien sialan ini. Kelompok etnis bahkan memburu dan membunuh mereka. Ada sejumlah besar mata-mata alien, dan beberapa bahkan ingin menyusup ke kota Chaos. Yun He memandang Luo Feng, suku tersebut telah membunuh banyak mata-mata baru-baru ini, tetapi mereka masih tidak dapat melakukannya, bunuh mereka. Jelas sekali, alien-alien itu tidak mengeluarkan biaya apapun dan lebih memilih mengungkap sejumlah besar mata-mata. Mata-mata yang mengintai juga dengan panik mencari informasi tentangmu. Luo Feng mengangguk sedikit. Mata-mata yang mengintai itu, setiap kerugian adalah harga yang mahal. Tapi sekarang ada banyak kerugian, mereka menjadi gila. Ada spekulasi bahwa alien telah menduga bahwa Anda pasti sedang berkultivasi di kerajaan Tuhan baru-baru ini, dan memang demikian menyelidiki posisimu di kerajaan Tuhan. Suku Zerg, monster, dan mekanik akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu. Yun He bersandar di meja rendah dengan satu tangan dan mengguncang gelas anggur dengan tangan lainnya. Tes, jika mereka tahu kamu telah menjadi. Aku tidak tahu harus berpikir apa tentang keberadaan super. Luo Feng tersenyum, tetapi sedikit kegilaan muncul di matanya, aku akan memberi mereka kejutan. Sepertinya kamu akan keluar. Ya, Luo Feng mengangguk. Saudara Yun, saya akan meninggalkan wilayah manusia dan pergi jalan-jalan. Luo Feng memandang Yun He, jika tidak ada yang salah, saya khawatir akan ada badai berdarah. Saya khawatir itu terjadi, itu akan membahayakan bumi, jadi saya ingin meminta saudara Yun untuk berbagi pengalaman Anda baru-baru ini dengan saya. Mohon lebih memperhatikannya, jangan khawatir. Yun He tersenyum. Saya di sini untuk memastikan tidak ada lalat yang masuk. Saya yakin tidak ada alien yang berani datang ke sini untuk mengganggu saya. Inilah kepercayaan diri yang dibawa oleh kekuatan. Saat berkultivasi di alam semesta kecil, dia mendengar lebih dari sekali pujian dan seruan Yun He dari mulut pengunjung gunung dan nenek moyang binatang langit berbintang. Itu juga membuat Luo Feng mengerti bahwa kekuatan Yun He mungkin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Oleh karena itu, selama 180 juta tahun berkultivasi di alam semesta kecil, Luo Feng juga membidik Yun He, terus-menerus mendesak dirinya untuk bekerja lebih keras dan lebih keras. Pada akhirnya, permintaan tamu gunung terpenuhi lebih cepat dari jadwal, dan Immortal menciptakan metode rahasia utama penguasa alam semesta dengan bantuan sekolah diagram pola rahasia. Dia juga memahami hati Dewa Binatang, dan jalan menuju Dewa Binatang itu mulus. Pada akhirnya, dia memenangkan taruhan dari nenek moyang monster langit berbintang, dan mendapatkan set arcana armor teratas Beiyan. Luo Feng sendiri menyebutnya, Beast God Armor. Setelah keluar, saya bahkan mendengar tentang perbuatan Yun He di alam misterius Yan, di mana dia sendirian bertarung melawan penguasa Tongling dan penguasa Buff tanpa kalah,
dan bagaimana dia sendirian menekan dua penguasa alam semesta dari aliansi Xinjiang Utara. Di bintang primal, hal ini membuat Luo Feng merasa lebih dikagumi dan dirindukan. Kapan kamu berencana untuk pergi keluar? Yun He bertanya. Aku akan pergi nanti, kata Luo Feng. Ia masih harus mendapatkan menara bintang dan tempat rahasia di alam semesta untuk mendapatkan pelat logam kelima. Selama Anda mendapatkan pelat logam terakhir, Anda dapat membuat tiruan manusia di bumi dan juga mendapatkan gen yang sempurna. Apakah kamu sadar akan bahaya di dunia luar? Kata Yun He. Aku tahu. Luo Feng dengan sungguh-sungguh mengangguk. Suku Zerg, monster, dan mekanik semuanya ingin mencoba yang terbaik untuk membasmiku. Satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui adalah bahwa untuk berurusan denganmu, ketiga suku itu harus melakukannya bahkan bertindak lebih jauh dengan menghancurkan alam semesta. Yang kuat mungkin akan mengambil tindakan secara pribadi. Bahkan jika Anda bersembunyi di wilayah manusia kami atau Pulau Bauhinia dari Sekte Dewa Leluhur, mereka mungkin akan mengundang pejuang tunggal terkuat di alam semesta untuk menghadapi Anda. 2. Yun He berkata, selama keberadaanmu terungkap, kamu mungkin harus menghadapi orang terkuat di alam semesta. Orang terkuat di alam semesta. Luo Feng juga mengerutkan kening. Dia baik-baik saja menghadapi penguasa alam semesta, tetapi orang terkuat di alam semesta membuatnya merasakan banyak tekanan. Manusia terkuat di alam semesta. Ini seperti gunung besar yang membebani hatiku. Kenapa kamu tidak menunggu? Kamu tinggal di sini, di kuilku di Bima Sakti. Bahkan jika orang terkuat di alam semesta datang, aku bisa melindungimu. Umumnya, satu-satunya orang terkuat di alam semesta yang diundang hanya akan datang. Ambil tindakan sekali, tidak apa-apa jika tidak berhasil, kamu tidak akan mengambil tindakan untuk kedua kalinya, kamu akan jauh lebih aman, kata Yun He. Sejujurnya, Yun He juga sedikit khawatir. Karena pengalaman Yun He, siapa yang tahu betapa gilanya alien-alien itu. Mustahil bagi mereka untuk menyaksikan tanpa daya saat keberadaan lain seperti penguasa lubang lahir dalam umat manusia, bukan? Menghadapi manusia terkuat di alam semesta, Luo Feng pasti akan mati kecuali dia bersembunyi di menara bintang. Tetapi jika menara bintang terekspos, Luo Feng akan mendapat lebih banyak masalah. Tetap di Bima Sakti, Luo Feng terdiam lama dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Mau keluar? Yun He bertanya. Luo Feng menarik napas dan mengangguk. Kalau begitu silakan saja, kamu bukan lagi orang lemah. Aku yakin kamu punya rencanamu sendiri. Yun He mengangguk. Dia membalikkan tangannya dan mengambil sebuah tanda dan menyerahkannya menolak. Hancurkan saja token ini, saya akan tiba sesegera mungkin. Ya, Luo Feng mengambil token itu. Saudara Yun, terima kasih. Berhentilah bersikap sok, silakan. Saya menunggu agar kamu membuat gebrakan di alam semesta, jadilah makhluk super umat manusia, berdampingan denganku. Luo Feng berdiri, berbalik dan pergi. Melihat Luo Feng meninggalkan kompleks istana dan kemudian berteleportasi, Yun He mengambil gelas anggurnya dan menyesapnya sambil memandangi bintang-bintang. Kapan? Jejak terakhir hukum ruang angkasa ini akan dipahami sepenuhnya. Sebuah berita yang sangat mengejutkan menyebar ke seluruh alam semesta dengan kecepatan yang sangat gila. Menara bintang telah menghilang. Berdiri di medan perang ketujuh dari medan perang luar selama bertahun-tahun tanpa akhir, ia menjulang hingga 9 tahun cahaya, seolah-olah menutupi separuh alam semesta. Hanya dengan menyerap energi alam semesta sendiri, ia membentuk nebula 9 spiral yang menakutkan menempatkan penguasa alam semesta dalam bahaya jatuh jika dia jatuh ke dalamnya. Menara bintang, salah satu harta paling kuat di alam semesta yang belum pernah dapat diguncang oleh siapapun, telah menyebabkan peperangan antar makhluk super dan bahkan kematian beberapa penguasa alam semesta. Telah lenyap, ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Seluruh alam semesta primitif terguncang karenanya. Alam semesta virtual, di ruang pesawat eksklusif pendiri Giant Axe. Dalam kegelapan tak berujung, ada bintang-bintang kecil di kejauhan. Sebuah istana sederhana tergantung di inti kehampaan yang gelap. Di atas meja batu panjang di depan istana, sosok-sosok muncul begitu saja. Dalam sekejap, makhluk super termasuk pendiri kapak raksasa, penguasa kota kekacauan, penguasa gua kekacauan, penguasa cermin desolate, Del. Semuanya tiba. Ada ekspresi kaget dan terkejut di wajah mereka yang tidak bisa disembunyikan. Saya yakin Anda semua sudah tahu.
Pendiri kapak raksasa melihat sekeliling, menara bintang telah menghilang. Ya, kami baru tahu, bagaimana menara bintang menghilang. Ia berdiri di medan perang di luar wilayah itu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan orang-orang terkuat di alam semesta tidak dapat mengambilnya dengan paksa. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Bahkan makhluk super pun sangat terkejut ketika mendengar berita ledakan ini. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang paling kuat. Lihat, pendiri kapak raksasa itu menunjuk ke dalam kehampaan. Wow, sebuah pemandangan muncul di kehampaan gelap di kejauhan. Itu adalah pemandangan di mana menara bintang meledakkan jutaan raja alien. Kemudian nebula 9 spiral menghilang, menara bintang menyusut, dan kemudian berteleportasi. Para penguasa alam semesta semua menatap layar dengan cermat, dan Yun He juga melihatnya dengan wajah serius. Tidak ada keraguan, penguasa kota Chaos berkata dengan lembut, jelas bahwa ada orang kuat yang benar-benar mengendalikan menara bintang. Dia dapat langsung meledakkan jutaan makhluk abadi dari semua ras di ruang terlarang di dalam menara bintang, dan dapat membuat nebula 9 pusaran menghilang. Dapatkah menara bintang menyusut dan berteleportasi? Para penguasa alam semesta semuanya mengangguk, meskipun fakta ini sulit diterima, tetapi mereka harus menerimanya. Star Tower jelas memiliki pemilik. Siapa itu? Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Saat itu, kami, suku mesin, suku monster, dan suku Zerg, menjadi gila karena harta karun kuat yang tiba-tiba muncul, tetapi pada akhirnya 4 suku puncak kami tidak berbuat apa-apa. Bahkan suku raksasa bahkan pendiri kapak telah masuk secara pribadi, dan mereka tidak dapat mengambil menara bintang dengan paksa. Penguasa emas kekosongan, yang mengenakan baju besi emas, memiliki warna ungu garis rahasia di alisnya, dan memiliki alis serta janggut yang panjang, katanya. Penguasa emas virtual benar, tidak ada yang bisa mengambil menara bintang hanya dengan mengandalkan kekuatan. Ada banyak kebisingan dan semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Pendiri kapak raksasa mengangguk, semua orang telah mencapai konsensus. Kita tidak bisa mengambil menara bintang hanya dengan mengandalkan kekuatan. 4 kelompok puncak kita, tetapi juga kekuatan besar lainnya di alam semesta, tidak peduli apakah itu aliansi Xinjiang Utara, Sekte Dewa Leluhur, aliansi binatang langit berbintang, atau kekuatan yang lebih kecil, DEL. Saya khawatir mereka semua telah mencoba, tapi jelas tidak satupun dari mereka yang berhasil. Semua orang mengangguk, termasuk aku, orang-orang terkuat di alam semesta mungkin telah mencobanya. Pendiri kapak raksasa menggelengkan kepalanya, tetap saja gagal. Kekuatan saja tidak dapat merenggut menara bintang. Pengumpulan menara bintang bergantung pada kebetulan. Pendiri kapak raksasa berkata, saya kira itu adalah orang kuat yang beruntung yang kebetulan berhasil mengendalikan menara bintang secara kebetulan. Dan makhluk super sejati di alam semesta, aku sudah mencobanya sejak lama, jadi orang yang merebut menara bintang seharusnya tidak terlalu kuat. Yun He menyentuh hidungnya ketika mendengar ini, tapi aku tidak mencobanya. Apakah dia lemah? Abadi, penguasa, alam semesta. Tidak peduli siapa dia, selama dia bisa mengendalikan menara bintang, dia adalah orang yang kuat. Pendiri kapak raksasa meliriknya, bersembunyi di menara bintang, bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Para penguasa alam semesta mengangguk, sungguh, jika Anda bersembunyi di menara bintang, siapa yang dapat mengguncangnya? Mata mereka penuh rasa iri. Harta karun yang paling kuat. Bahkan ras manusia yang paling bermartabat, salah satu ras tertinggi, tidak memiliki harta yang paling kuat dan tertinggi yang bertanggung jawab. Kekuatan setiap harta karun tertinggi sangatlah kuat. Bahkan karakteristiknya sangat aneh, bahkan orang terkuat di alam semesta pun sangat rakus. Lagi pula, meski jumlah orang terkuat di alam semesta sangat jarang, namun masih ada sedikit. Namun masih ada beberapa bagian yang belum memiliki harta paling ampuh. Misalnya, pendiri Great Axe tidak memilikinya. Kita harus menyelidikinya. Perintah pendiri kapak raksasa. Dengan sumber daya Hongmeng kita akan mulai mencari informasi dengan hati-hati. Kita harus mencari tahu ke tangan siapa menara bintang jatuh. Tidak akan pernah bisa bersembunyi di menara bintang selamanya. Kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan menara bintang darinya, dan bahkan mencari tahu bagaimana dia mengendalikan menara bintang. Ya, semua penguasa alam semesta menerima perintah tersebut. Pendiri kapak raksasa dengan sungguh-sungguh berkata, umat manusia kita kehilangan harta yang paling kuat.
Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Dan, lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Twin Spin Domain di luar medan perang menghilang secara misterius. Mungkin itu juga terkait dengan bintang-bintang. Ada hubungannya dengan hilangnya menara, mari kita selidiki secara menyeluruh bersama-sama. Yunhe berkeringat banyak. Saudaraku, aku tidak akan disalahkan. Menara bintang benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan tidak bisa bersembunyi dari hal itu. Saya baru saja membuat pusaran kembar. 9 negara adidaya dan 12 negara adidaya di alam semesta semuanya siap untuk bergerak. Godaan akan harta karun yang paling kuat dan kuat terlalu besar. Bahkan individu yang paling menyendiri di alam semesta, yang terkuat, mulai mengambil tindakan satu persatu, bahkan ada yang bergegas kembali dari lautan alam semesta. Belum lagi beberapa Master of the Universe yang memimpin suku-suku tersebut. Beberapa suku hanya memiliki satu Master of the Universe, sehingga secara alamiah mereka lebih berkeinginan untuk mendapatkan Star Tower. Berita sebelumnya tentang manusia Luo Feng tidak layak disebutkan di depan menara bintang harta karun tertinggi. Harta yang paling kuat, yang cukup untuk dijadikan sebagai fondasi suatu kelompok etnis, sudah menjadi keberadaan paling berharga di alam semesta. Hal ini menyebabkan mata miliaran makhluk super dari suku tersebut terfokus pada menara bintang, sementara lebih sedikit orang yang memperhatikan Luo Feng. 3 suku yang paling ingin membasmi Luo Feng adalah suku monster, suku mekanik, dan suku Zerg. Ketiga suku ini tidak bersantai sama sekali. Di sisi lain, Luo Feng membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Avatar penduduk bumi membawa avatar pembunuh iblis ke Pulau Bauhinia dari Sekte Dewa Leluhur, dan pergi untuk menerima warisan Dewa Binatang setiap 5 hari untuk menarik perhatian para dewa. Perhatian dunia luar. Binatang raksasa bertanduk emas itu diam-diam pergi ke alam rahasia si kuno untuk mendapatkan pelat logam kelima. Binatang raksasa bertanduk emas Luo Feng dan klon Yuhai keduanya berada pada tingkat genetik yang sempurna. Yang hilang hanyalah klon penduduk bumi. Luo Feng muncul di Pulau Bauhinia. Tapi itu menyebabkan sakit kepala bagi ras Zerg, monster, dan mesin. Jika Luo Feng muncul di alam manusia, mungkin ketiga suku tersebut bisa mencoba menerobos masuk. Namun dalam agama Dewa Leluhur, hal itu sangat memusingkan. Pulau Bauhinia adalah inti dari Sekte Dewa Leluhur. Siapa yang berani masuk ke wilayah yang dikuasai oleh harta karun tertinggi Danau Aurora berwarna-warni? Tanpa izin dari kultus Dewa Leluhur untuk menerobos secara langsung, setelah harta karun terkuat diaktifkan untuk menyerang, penguasa alam semesta akan jatuh. Siapa yang bersedia mengirim penguasa alam semesta untuk mati demi Luo Feng? Dan ini bukan hanya soal jatuhnya penguasa alam semesta. Dia menerobos inti kultus Dewa Leluhur dan melanggar aturannya. Itu memprovokasi Sekte Dewa Leluhur. Jika Anda menyinggung Sekte Dewa Leluhur, konsekuensinya akan lebih serius daripada jika penguasa Gua Hun lainnya lahir dalam umat manusia. Setidaknya, di alam semesta asli, kultus Dewa Leluhur adalah penjaga aturan alam semesta, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Luo Feng berlatih secara terbuka di Pulau Bauhinia. Bahkan setiap kali dia pergi ke tempat warisan, Luo Feng akan terbang perlahan alih-alih berteleportasi. Hal ini membuat para alien mengertakkan gigi dengan kebencian. Setiap 5 hari, saya pergi untuk menerima warisan Dewa Binatang, yang sangat teratur dan sangat mewah. Nanti menjadi 2 atau 3 bulan sekali. Luo Feng memiliki ratusan ribu poin warisan, dan tempat warisan itu seperti taman belakang rumahnya. Dia bisa pergi ke sana kapanpun dia mau. Seiring berjalannya waktu, para alien menjadi semakin cemas. Jika situasi ini terus berlanjut, dengan poin warisan yang sangat besar itu, Luo Feng mungkin akan segera tumbuh menjadi makhluk super. Dalam sekejap mata, lebih dari 60 tahun telah berlalu. Binatang raksasa bertanduk emas Luo Feng telah memperoleh pelat logam kelima, mewarisi identitas penguasa Istana Awan Darah, dan kembali ke alam manusia. Klon duniawi Luo Feng juga telah mencapai tingkat genetik yang sempurna melalui latihan kode rahasia 9 kesengsaraan, dan tubuh dewanya telah melonjak hingga ketinggian lebih dari 90.000 km. Dalam beberapa dekade terakhir, segala sesuatunya damai di Pulau Bauhinia. Namun, Luo Feng sendiri tahu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Umat manusia juga selalu memperhatikan pergerakan Luo Feng. Melihat Luo Feng tinggal di Pulau Bauhinia untuk berlatih, dia merasa lega. Namun, ketiga kelompok puncak semuanya cemas.
Kita tidak bisa membuang waktu seperti ini. Semakin lama waktu berlalu, semakin bermanfaat bagi Luo Feng. Pada akhirnya, dipimpin oleh Dewa Ayah dari klan mekanik, masing-masing dari 3 suku membayar 3 suku teratas harta karun tingkat, dengan total 9 harta karun tingkat atas, yang setara dengan 1 harta karun puncak. Nilai, memutuskan untuk mengundang orang paling berkuasa di alam semesta untuk mengambil tindakan. Di kuil galaksi, tubuh Dewa Yunhe sangat agung, duduk tinggi di atas tahta. Dalam kehampaan di depannya, benang kristal padat yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menyatu. Akhirnya pada saat tertentu terbentuklah suatu pola hukum yang utuh. Ini adalah pola yang sangat sempurna. Melihatnya, ini seperti melihat hukum ruang itu sendiri secara lengkap. Yunhe menutup matanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura aneh. Akhirnya, hukum ruang angkasa telah selesai. Petik 2. Akhirnya selesai. Pahami hukum asli ruang angkasa. Puluhan ribu tahun telah berlalu sejak ia menjadi penguasa alam semesta. 3 kategori utama hukum asal-usul ruang angkasa telah lama dipahami. Selama 20.000 tahun terakhir, Yunhe terus memahami dan mencoba mengintegrasikannya untuk membentuk hukum antariksa yang benar-benar lengkap. Padahal, puluhan tahun lalu, ia sudah berada dalam kondisi mampu menerobos kapan saja. Ini sangat dekat dengan pencerahan sempurna, hanya sedikit saja. Kadang-kadang Anda mungkin bersemangat secara emosional, atau terharu, atau Anda mungkin menyaksikan pergerakan bintang-bintang di langit, atau jiwa Anda mungkin tersentuh pada saat tertentu. Singkatnya, mungkin suatu saat akan muncul secerca inspirasi, Anda mungkin mendapat pencerahan, dan Anda akan mendapat terobosan. Tapi sekarang, ketika Yunhe mencoba untuk terus berintegrasi, dia sedikit tersentuh, dan dalam sekejap, dia diam-diam menerobos. Hahaha, Yunhe tiba-tiba membuka matanya, tertawa dan tiba-tiba berdiri. Tubuh ilahinya yang agung berdiri di tangga kuil. Semacam kegembiraan yang tulus muncul dari lubuk hatinya. Mo Yun, teriak Yunhe dengan keras. Dimengerti, Guru. Suara Mo Yunteng bergema di aula tanpa batas, penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ia tahu bahwa tuannya telah berhasil mengambil langkah itu. Berdengung, cahaya berkabut menyala di aula utama, dan jalan menuju kerajaan Tuhan terbuka. Yunhe tersenyum dan melangkah maju, langsung memasuki jalan kerajaan Tuhan. Menerobos Bima Sakti di sini akan terlalu berisik, jadi tentu saja kita harus pergi ke tempat terpencil. Kerajaan Ilahi Mo Yunteng. Setelah lebih dari 100.000 tahun ekspansi terus-menerus, dari diameter awal lebih dari 30 juta kilometer, kini diameternya mendekati 40 juta kilometer. Di kerajaan Tuhan yang damai. Sosok Yunhe muncul. Ledakan, hukum asal mula alam semesta datang secara langsung. Tekanan tanpa akhir itu menyelimuti seluruh kerajaan Tuhan. Di langit di atas kerajaan Tuhan, pusaran yang sangat besar muncul, pusaran hitam dan putih. Lingkaran pusaran air besar, luas dan tak berujung, membawa kekuatan tak berujung, menyelimuti seluruh kerajaan ilahi Mo Yunteng. Boom! Ukuran Yunhe kembali ke ketinggian 1 juta kilometer, berdiri di kerajaan Tuhan, melihat ke atas. Momentum yang sangat kuat, Yunhe melihat pusaran besar di langit dengan diameter lebih dari 10 miliar kilometer. Berbeda dengan pusaran warna-warni saat ia menerobos penguasa alam semesta terakhir kali ini pusaran hitam putih dengan hitam putih bergantian. Pusaran hitam besar, dengan pusaran putih di dalamnya, dan pusaran hitam lainnya di dalamnya, bergantian satu sama lain. Pusaran hitam, pusaran putih, pusaran hitam, pusaran putih. Lingkaran demi lingkaran, tak berujung. Memancarkan tekanan yang luar biasa, di tengah pusaran besar ini terdapat sebuah lorong yang menghubungkan ke lautan hukum asli alam semesta. Gemuruh, seolah-olah Bima Sakti sedang terbalik, Bima Sakti tergantung terbalik, dan air ilahi yang tak ada habisnya mulai mengalir. Itu akan datang. Yunhe tahu bahwa momen paling kritis untuk terobosan telah tiba. Melahap kekuatan ilahi. Ini adalah hadiah terakhir dari alam semesta yang asli. Harta karun asli diambil oleh tamu gunung. Setelah terobosan Yunhe kali ini, jika dia ingin meningkatkan kekuatan sucinya, dia harus menunggu sangat lama. Oleh karena itu, saya tentu lebih menghargai kesempatan ini. Waktu untuk melahap kekuatan suci terbatas. Itu harus dilahap dengan efisiensi tertinggi. Gemuruh,
Inti pusaran dengan lingkaran hitam dan putih bergantian, saluran pusaran dengan diameter lebih dari 10 miliar kilometer, langsung mencurahkan air laut yang mengerikan dengan kekuatan ilahi. Gemuruh, sepertinya lautan jatuh secara langsung. Kekuatan ilahi air laut turun begitu cepat sehingga sungguh menakutkan. Itu jauh lebih cepat daripada terakhir kali Yunhe menerobos dan menjadi penguasa alam semesta. Aku payah, aku payah, aku payah. Seluruh tubuh Yunhe bermandikan air laut ilahi, seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak air laut ilahi yang dituangkan, dia akan menerima semuanya. Dia bahkan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya yang besar, yang jauh lebih besar dari bumi, dan dengan gila-gilaan menyedot air laut dewa. Menelan dengan gila, segera berubah menjadi kekuatan ilahi tingkat yang lebih tinggi. Awalnya, Yunhe memiliki tingkat genetik kekuatan ilahi tingkat penguasa alam semesta 30.081 kali lipat, dan kualitasnya segera melonjak 100 kali lipat. Berubah menjadi tingkat genetik 30.081 kali tingkat kekuatan ilahi penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta mengambil peran penguasa alam semesta, dan tingkat kekuatan ilahi meningkat 100 kali lipat lagi. Terus-menerus menelan, mengubah, menelan, mengubah. Kecepatan saluran pusaran air membuang air laut ilahi sepenuhnya terkait dengan kecepatan tubuh ilahi Yunhe menelan kekuatan ilahi. Semakin cepat kecepatan melahapnya, semakin cepat pula kecepatan pembuangannya secara alami. Ini adalah keuntungan lain dari tubuh dewa yang besar. Melahap, 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 mengubah, mengubah, mengubah. Ledakan, Yunhe bahkan mengaktifkan armor pemakan sisik untuk membantu menelan air laut dewa. Armor pemakan skala awalnya memiliki efek melahap energi dan membantu memulihkan tubuh dewa. Ketika itu hanya armor harta karun tingkat tinggi pada awalnya, itu hanya mempercepat kecepatan pemulihan tubuh dewa sekitar 30 hingga 40%. Sekarang itu adalah armor pemakan skala dari armor tingkat puncak, yang mempercepat pemulihan kecepatan tubuh dewa sebanyak 3 kali lipat. Semakin besar tubuh dewa, semakin kuat kemampuan pemulihannya. Kecepatan pemulihan tubuh dewa setinggi 1 juta kilometer sangatlah berlebihan. Jika armor pemakan skala ditingkatkan 3 kali lipat, itu akan menjadi lebih berlebihan. Semakin besar volumenya, semakin besar energinya, dan semakin menakjubkan kecepatan pemulihannya. Selain itu, baju besi pemakan skala pada awalnya dibuat khusus untuk kehidupan kuat tubuh dewa. Transformasi, transformasi, transformasi. Yunhe mencoba yang terbaik untuk melahap dan mengubah. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia melahap dan mentransformasikannya, itu masih belum cukup. Waktu terbatas. Dalam sekejap, seluruh kerajaan ilahi Moyundeng kembali tenang, dan tekanan hukum asli alam semesta asli telah surut. Saluran pusaran juga perlahan menghilang, dan waktu di mana ia bisa melahap kekuatan suci hanya dalam waktu singkat. Yunhe dengan putus asa menelan seteguk terakhir air laut ilahi, dan menatap saluran pusaran air yang menghilang dengan sedikit penyesalan. Ukuranku setinggi 1 juta kilometer. Yunhe mendongak. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang saya ubah hanya mencapai sekitar 23%, itu terlalu sedikit. Hadiah terakhir dari asal mula alam semesta asli berakhir seperti ini. Yunhe merasakan transformasi kekuatan sucinya sendiri. Tubuh dewa 1 juta kilometer hanya diubah sekitar 23%. Dalam hal efisiensi, itu sangat tinggi, melampaui penguasa alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, para penguasa alam semesta yang ukurannya hanya 1000 km atau 10.000 km, jumlah total kekuatan suci di tubuh mereka bahkan tidak 1/10.000 dari Yunhe. Untungnya, ada baju besi pemakan skala untuk membantu, jika tidak, kekuatan melahap dan transformasi mungkin akan lebih kecil. Sisanya hanya dapat menyerap energi secara perlahan dan pulih. Namun, Yunhe mungkin tidak akan bisa kembali ke kondisi sempurna sampai si Sanke berhasil menyempurnakannya. Cici, Yunhe berdiri di kerajaan Tuhan, masih terhubung secara resonansi dengan lautan jauh hukum asli alam semesta, menyerap kekuatan ilahi, memulihkan dan mengubah tubuh ilahi. Hanya saja kecepatan ini jauh lebih lambat, dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terakumulasi secara perlahan. Penguasa alam semesta, gumam Yunhe, dalam sekejap mata, sudah ratusan ribu tahun sejak saya datang ke dunia ini, dan saya akhirnya mencapai puncak alam semesta primitif ini. Bahkan di lautan semesta, kekuatannya dianggap sebagai kelompok teratas. 30.081 kali tingkat genetik.
Itu adalah 30.081 kali tingkat kesaktian penguasa alam semesta. Seperti penguasa kota Chaos, kekuatannya berada di level teratas dari level kelima. Tingkat genetiknya mungkin mendekati 10.000 kali lipat, tetapi itu masih belum merupakan tingkat genetik yang sempurna. Panjang tubuh dewa hanya sekitar 10.000 km. Di alam semesta asli, di bawah penguasa alam semesta, menggunakan bahan yang meningkatkan gen kehidupan, batas maksimum peningkatan tingkat gen kehidupan adalah 100 kali lipat. Ini adalah hambatan. Orang-orang seperti Kalu yang menggunakan kekuatan Sueluo untuk meledak hingga tingkat genetik 1000 kali lipat dalam waktu singkat adalah pengecualian, tetapi tingkat genetik Kalu sendiri hanya 100 kali lebih tinggi. Setelah mencapai penguasa alam semesta, hambatan gen yang 100 kali lipat ini tidak akan ada lagi, dan dapat ditingkatkan hingga 1000 kali lipat, atau bahkan 10.000 kali lipat tingkat kehidupan. Oleh karena itu, penguasa kosmik normal, kecuali makhluk khusus yang menentang langit, umumnya berada pada tingkat genetik tertinggi 100 kali lipat. Kehidupan normal hanya dapat meningkat pada tingkat genetik 100 kali lipat setelah memasuki tingkat penguasa alam semesta. Umumnya 1000 kali, atau ribuan kali. Yang mendekati 10.000 kali sangatlah sedikit. Kecuali 8 dewa binatang alami, tidak ada penguasa alam semesta yang dapat mencapai gen sempurna 10.081 kali. Hanya dengan melangkah ke dalam Tuhan yang sejati, pribadi terkuat di alam semesta, seseorang dapat mencapai tingkat gen yang sempurna. Sekarang, hanya dengan mengandalkan keunggulan tubuh dewaku, aku seharusnya memiliki kekuatan tempur tingkat kelima, kan? Pikir Yunhe. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Sulit untuk dikatakan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh dewa, ia tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa kekuatan serangannya lemah. Tingkat seni rahasia Yunhe saat ini, pencekikan lubang hitam, dan kecemerlangan sesaat semuanya hampir mendekati tingkat tertinggi seni rahasia penguasa alam semesta. Dalam pertarungan di level Yunhe, dia sama sekali tidak berguna dan sudah lama tidak berguna. Namun, ini bukan masalah besar. Setelah Anda sepenuhnya memahami hukum ruang dan waktu, dan tingkat pemahaman Anda tentang hukum tersebut telah mencapai tingkat tertentu, Anda dapat meningkatkan kedua teknik ini ke tingkat teknik rahasia tertinggi. Penguasa alam semesta hanya dengan meluangkan waktu. Tapi itu hanya kekuatan serangan tingkat ketiga, dan dengan keunggulan tubuh dewa, itu hampir tidak sebanding dengan tingkat keempat. Satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah metode rahasia bakat yang paling kuat, penghancuran waktu dan ruang, yang merupakan metode rahasia paling kuat dari penguasa alam semesta dan berada di tingkat keempat. Menurut perhitungan ini, Yunhe sekarang mengandalkan keunggulan tubuh dewanya untuk menggunakan penghancuran ruang dan waktu, dan kekuatan serangannya hampir tidak sebanding dengan level kelima. Masih ada kesenjangan antara dia dan puncak level kelima. Karena keberadaan seperti penguasa kota kekacauan, tingkat metode rahasia adalah metode rahasia fusi terkuat. Langkah selanjutnya adalah memulihkan tubuh dewa, melatih tubuh ruang waktu tingkat ke-9, dan meningkatkan amplitudo tubuh dewa hingga batas 100 kali lipat. Maka saatnya berkonsentrasi pada pembuatan metode rahasia. Tentu saja, ada hal penting yang harus dilakukan sebelum itu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.